Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya bakal coba mereview kode yang saya buat, yaitu API. Di sini saya membuat API untuk travel API gitu kan ya. Nah, di sini saya memiliki folder seperti ini dan ini adalah projectnya gitu. Dan project ini saya buat menggunakan uh, Express.js. Nah, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Di sini saya menggunakan dependency atau libraries seperti ini gitu ya. Ada Backup.js, Cookie Parser, Course.env, Express. Nah, ini salah satu framework utamanya itu Express ya. Terus validatornya menggunakan Fastest Validator, JWT, Lodash buat pengolahan data array gitu kan. Modul alias untuk membuat alias path ya. Morgan buat debugger di bagian konsolnya, MySQL untuk library penghubung dengan database MySQL gitu. Terus Sequelize ini adalah ORM ya buat MySQL gitu. Oke, langsung saja kita coba review ya strukturnya seperti apa. Nah, di sini saya kurang bisa menjelaskan gitu ya. Saya menggunakan struktur apa gitu. Tapi intinya teman-teman bisa lihat lah di sini. Nah, di sini saya membuat API-nya menggunakan struktur seperti ini. Jadi di sini saya membuat file mainnya server.js yang ada di sini. Nah, codingannya seperti ini. Nah, ini nanti akan dijalankan atau dieksekusi menggunakan perintah seperti ini, nodemon server.js. Nah, terus di dalam folder travel API ini ada folder app. Nah, di sini ada API, ada config, ada helper, migration, model, router, dan seeder gitu. Nah, oke. Di sini kita coba review dulu ya. Yang pertama dari helpernya dulu. Di sini saya memiliki helper yang pertama itu ada respon dan validator. Pertama kita masuk dulu kali ya ke respon. Nah, respon ini saya buat helpernya untuk memberikan respon JSON ke endpointnya. Jadi kan kalau misalnya biasanya di Express.js, kalau kita membuat respon yang nge-return JSON itu nanti nulisnya kayak gini, respon.status misalnya statusnya berapa di sini 200 atau 201 gitu kan ya. Terus dikasih .json. Nah, di sini data-data JSON-nya kayak gini. Nah, kenapa di sini saya membuat respon JSON? Karena sorry, ini ada nggak kekonsistenannya. Karena supaya data responnya itu konsisten gitu. Jadi kalau misalnya saya menggunakan helper ini dan suatu ketika struktur ini mau diubah gitu kan, struktur responnya mau diubah, ya saya bisa langsung ubah di bagian helpernya aja gitu tanpa merubah satu-satu di bagian controllernya gitu. Jadi ini juga untuk menjaga kekonsistenan respon datanya gitu. Nah, ini respon, terus kemudian selanjutnya validator. Nah, validator di sini saya tadi menggunakan library fastest validator gitu kan ya. Nah, kurang lebih ke codingannya seperti ini. Data yang mau divalidasi itu apa? Ini adalah berbentuk objek ya. Dan ini skema validasinya seperti apa? Nanti akan kita lihatlah bareng-bareng gitu. Dan ini keduanya harus berbentuk objek. Nah, kalau misalnya validasinya gagal, nanti dia bakal nge-return seperti ini dan dia bakal mereturn objek ya. Bisa diperhatikan sama teman-teman. Di sini dia mereturn objek. Yang pertama, di dalam objek tersebut ada dua function nih. Yang pertama adalah function gagal dan function error message. Nah, kalau misalnya validate-nya gagal, nah di sini kita return-nya true, function gagal ya gitu. Nah, jadi function gagal ini nanti untuk memvalidasi lagi di bagian controller. Jadi nanti misalnya gini, jika misalnya ya validasi dot gagal gini, terus eksekusi kode gitu. Di sini eksekusi kode. Nah, kode mana yang mau dieksekusi nanti kalau misalnya
function gagalnya ini mereturnnya true gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada gagal, berarti dia seperti ini nge-returnnya. Tetap objek dan tetap mereturn function yang ada di sini gagal, function gagal dan error message. Nah, kurang lebih kayak gitu ya untuk helpernya. Langsung kita ke bagian API-nya. Untuk out di sini saya memiliki middleware, controller dan route gitu ya. Nah, coba kita ke bagian controllernya dulu. Nah ya. Nah, di sini saya menggunakan CommonJS ya. Jadi di sini saya menggunakan CommonJS untuk penulisan JavaScript-nya. Saya tidak menggunakan modul. Dan di sini saya menghandle asinkronusnya itu menggunakan den dan catch seperti ini. Nah, ini untuk bagian out-nya aja. Nanti kalau misalnya udah masuk ke kendaraan, kemudian pemesanan, itu saya menghandle asinkronusnya menggunakan async await gitu ya. Nah, jadi kurang lebih nanti ketika si usernya sign up, nah di sini ada route sign up, dia masuk ke controller ini dan masuk ke function sign up yang ada di sini. Controller ini adalah file yang ada di sini gitu ya. Nah, yang ada di sini. Terus nanti dia masuk ke method sign up ini, terus nanti dia nge-create datanya di create gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya udah nge-create data, dia bakal nge-handle lagi. Dia kan data ini nanti akan menjadi user yang ada di sini. Nah, terus dia melakukan find berdasarkan role-nya. Roles-nya ini diambil dari request body API-nya. Kalau misalnya ditemukan, roles-nya ini akan di-return dan menjadi roles parameter yang ada di sini, gitu ya. Nah, terus nanti ini diambil data relasinya roles then. Nah, kalau misalnya roles-nya ada, itu nanti user akan dimasukin data-data user yang ada di sini ke dalam database gitu ya. Tapi kalau misalnya role-nya nggak ada, nanti dia bakal nge-catch error seperti ini. Jadi kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk sign in dan untuk sign up ya. Dan kalau misalnya untuk sign in, kita perhatikan di sini sama ya, kurang lebih enggak sama sebenarnya. Kalau misalnya untuk sign in, dia mencari datanya dulu, find one ya, berdasarkan ID. Jadi cari dulu datanya berdasarkan ID, misalnya ID-nya itu user gitu kan ya. Nah, dicari apakah ada. Kalau misalnya ada, si usernya dia bakal lanjut ke kode ini. Tapi kalau misalnya si usernya nggak ditemukan gitu kan, nanti dia bakal masuk ke kode bagian sini. Nah, user not found gitu ya. Terus, selanjutnya, kalau misalnya passwordnya itu salah, misalnya ya, si user ini itu menginputkan ID-nya tuh benar, tapi passwordnya salah. Nanti dia bakal di-return JSON seperti ini. Out-nya adalah false, ID-nya nanti ditampilkan. Akses tokennya nggak kita kasih karena itu salah. Nah, terus errornya seperti ini. Jadi kurang lebih kayak gini ya kalau untuk respon ketika si user ini memasukkan password yang salah. Tapi kalau misalnya benar, dia lanjut nih ke kode sini. Nah, dia membuat tokennya. Jadi ini membuat token, tambahin text barrier terus ditambah dengan token yang dibuatnya. Dan kalau misalnya di JWT itu kan ada payloadnya di sini, datanya gitu kan ya. Nah, di sini saya memasukkan data ID, name, alamat dan email. Dan terus kalau misalnya token udah berhasil dibuat, lanjut ke kode bagian sini dan sorry ya, ini message-nya harusnya bukan error ya. Coba ya kita jalanin dulu ya supaya terlihat. Itu harusnya bukan error message-nya. Jadi sorry.
Oke ya, tadi ada kesalahan teknis. Kalau misalnya tadi dia berhasil login, nah perhatikan dia returnnya message-nya itu error. Nah, di situ saya masih ada kesalahan, berarti kita tinggal ubah aja ya di sini message-nya misalnya success login. Gitu. Nah, kita coba lagi API-nya. Tadi ada kesalahannya, kesalahan teknis yang udah saya benerin. Sekarang kita klik send lagi. Nah, nanti kalau misalnya dia berhasil login, nanti dia bakal masuk ke bagian sini gitu kan ya. Seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah, nanti kalau misalnya dia error, misalnya ada error di bagian blok kode di sini. Nah, kalau misalnya ada error di blok kode sini, nanti dia akan mereturnnya seperti ini, struktur JSON-nya gitu. Itu untuk sign in dan sign up gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk middleware, nanti di sini saya membuat juga middleware-nya. Nah, untuk middleware nanti ada seperti ini ya, ada function verify token, ada middleware is admin atau is user or admin. Terus ada lagi function is user. Nah, jadi ada berapa nih? Ada 4 middleware ya. Jadi di sini saya melakukan yang pertama itu adalah verifikasi token. Oke, kita baca codingannya seperti apa. Nah, kita perhatikan, kita ambil header authorization gitu ya. Nah, terus di sini kita cek jika si user menembak API-nya itu sorry ya, ini konteksnya bukan usernya. Misalnya dari sisi front end dia menembak API-nya itu tanpa memasukkan header authorization. Nanti akan mereturn seperti ini. Jadi jika header authorization tidak ada, gini kan ya membacanya. Jika header authorization tidak ada, maka eksekusi kode bagian sini. Gitu. Tapi kalau misalnya ada, eksekusi kode bagian bawahnya gitu. Nah, kalau misalnya ada kalau misalnya ada header authorization-nya, maka kita split, kita pisah berdasarkan spasi gitu. Kita split dan kita ambil urutan pertamanya. Jadi kan kalau misalnya di split itu nanti nge-returnnya dia berbentuknya array ya, kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, terus kalau misalnya di bagian yang pertamanya itu bukan barrier, maka dia itu akan nge-return seperti ini. Tokennya invalid. Nah, contohnya seperti apa kalau misalnya yang seperti ini? Contohnya mungkin kayak gini ya. Kita yang mana ya contohnya? Misalnya ini deh pemesanan. Kita sign in dulu. Oke. Nah, contoh formatnya kan seperti ini. Ada barrier terus spasi. Coba kalau misalnya salah, itu seperti ini ya. Nah, yang awal itu bukan barrier. Nah, jadi nanti dia masuk ke bagian situ. Nah, incorrect token format. Dan message-nya adalah error, outnya adalah false. Gitu ya. Jadi contoh kasusnya. Jadi kalau misalnya di sini dia bukan barrier ya, nanti dia bakal nge-return kayak gini. Jadi ini harus barrier. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya emang udah benar itu adalah tokennya barrier, lanjut lagi ke codingan bagian bawahnya gitu. Nah, tokennya di split lagi, kita ambil token yang sebenarnya, token dari JWT-nya, yaitu ada di indeks pertama gitu, di indeks setelah barrier gitu. Ambil tokennya. Nah, kalau misalnya tokennya nggak ada, ternyata walaupun udah di split gitu, ternyata tokennya nggak ada, nanti dia bakal nge-return kode yang ada di sini. Tapi kalau misalnya emang tokennya ada dan berhasil di verify oleh library JWT bahwa tokennya itu valid, dia akan melanjutkan request selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata token yang ditembakkan dari front end-nya itu nggak sesuai dengan algoritma JWT-nya, maka dia akan mereturn error seperti ini responnya.
Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dia error, dia akan menjalankan blok kode ini, tapi kalau misalnya ternyata JWT tokennya itu berhasil, dia bakal mereturn kode yang ada di sini. Nah, di sini kalau misalnya berhasil, itu saya menambahkan function user ke dalam object request yang ada di sini, yang ada di Express ya. Jadi nanti ketika kita memanggil rec.request dalam bentuk function, nanti isinya ini gitu. Di controller manapun, kalau misalnya kita memanggil rec.user, kalau misalnya JWT-nya itu benar, token JWT-nya, nanti dia bakal menampilkan data-data yang sudah berhasil di decode. Data-datanya yang mana? Data-datanya yaitu adalah data yang udah saya masukin di bagian out controller yang ada di bagian sini. Nah, ini hasil decode-nya nanti. Jadi, informasi-informasi user nanti saya masukin ke object request atau rec ya, object rec, dan di dalam function user gitu. Nah, kalau misalnya user ID-nya saya masukin juga, tapi saya buat property baru. Di sini nama property adalah user ID, dan ini berisikan ID user yang login kayak gitu. Terus baru lanjut ke request selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya is-admin ya kurang lebih konsepnya sama lah ya, untuk mengecek apakah si user ini role-nya itu admin atau bukan. Kalau misalnya bukan admin, dia bakal mereturn kode ini. Tapi kalau misalnya usernya adalah admin, dia akan melanjutkan request selanjutnya gitu ya. Dan untuk function-function yang selanjutnya, function middleware selanjutnya itu kurang lebih konsepnya sama, untuk mengecek apakah ini berhak lanjut ke request selanjutnya atau diberhentikan di bagian middleware-nya aja gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kalau misalnya emang layak untuk melanjutkan request-nya, sudah sesuai dengan ketentuannya, ya nanti bakal diteruskan request selanjutnya itu apa. Tapi kalau misalnya emang nggak sesuai request-nya, ya berarti dia nge-return respon yang ada di middleware ini kayak gitu. Nah, untuk menerapkan middleware-nya itu ada di bagian route-nya. Nah, misalnya di bagian kendaraan ini route. Nah, middleware itu ada di bagian ketiga argumen. Ada di bagian kedua ya. Ada di bagian kedua dari ketiga argumen yang ada di sini. Nah, jadi misalnya app.post, kita membuat endpoint API, misalnya path-nya apa? API, misalnya status gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini itu isinya middleware, dan untuk yang selanjutnya ini adalah callback function yang akan kita olah datanya seperti apa. Biasanya kalau misalnya tidak dipisah nanti akan seperti ini. Ada dua argumen ya. Nah, kayak gini, request dan respon. Sebenarnya di sini teman-teman bisa menambahkan nama parameternya itu bebas ya, request atau response, pokoknya bebas. Di sini teman-teman mau menambahkan nambahkan parameternya itu seperti apa, namanya gitu ya. Nah, itu bebas. Tapi kalau misalnya di sini saya tuh biasanya ya rec dan res aja gitu biar simple gitu. Nah, ini yang kedua ini ya, middleware. Kalau misalnya pakai array berarti itu middleware lebih dari satu. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma mau nambahin satu middleware, itu bisa langsung aja. Misalnya sign in middleware. Misalnya ini harus is admin requestnya. Role-nya harus is admin gitu. Ini kalau misalnya satu aja middleware. Tapi kalau misalnya multiple middleware, mau lebih dari satu, ya kayak gini aja. Sign in middleware, misalnya is user, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk cara kerja middleware sendiri itu dia akan dieksekusi dulu sebelum request
sebelum masuk ke request yang ada di bagian sini ya, yang ada di bagian sini akan dieksekusi dulu apakah ia memenuhi syarat atau enggak. Kalau misalnya memenuhi syarat ya dia bakal dilanjutkan requestnya ke bagian sini. Tapi kalau misalnya nggak memenuhi syarat ya dia bakal nge-return respon yang ada di salah satu middleware sini. Kayak gitu. Nah, semoga teman-teman ngerti ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas middleware. Nah, selanjutnya kita mungkin bahas ke inti dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah Travel API dan di sini saya memanfaatkan bukan paradigma sih sebenarnya, struktur folder yang melibatkan controller gitu. Jadi saya memisahkan proses-prosesnya menggunakan ya seperti ini nama file ya, pemesanan.controller.js seperti itu ya. Nah, di sini langsung aja kita review ke bagian intinya. Jadi di sini saya akan membuat API travel gitu ya, pembookingan travel. Nah, untuk controllernya itu seperti ini. Kita masuk dulu ya ke bagian route-nya biar teman-teman terbayang seperti apa nanti endpoint dari API-nya, terkhusus path-nya ya, URL path-nya itu seperti apa. Nah, yang pertama kita bisa melakukan pemesanan dengan metodenya itu adalah post ya, dan dia tokennya harus valid, token JWT-nya ya, tokennya harus valid dan role-nya harus user gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya admin mau melakukan pemesanan travel, masa admin mau melakukan pemesanan travel gitu kan. Kalau misal admin itu ya dia bisa menginputkan ini aja, paket wisata, kendaraan, dan ya pokoknya yang berkaitan dengan kedua ini, kendaraan dan paket wisata. Misalnya menghapus kendaraan, menginput kendaraan, mengupdate kendaraan, dan kemudian paket wisata pun sama gitu, menghapus, insert, delete, update gitu kan ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh admin. Tapi kalau misalnya si user itu bisa melakukan pemesanan contohnya. Nah, kita lakukan pemesanan misalnya si usernya. Nah, kalau misalnya kedua middleware ini sudah terpenuhi, maka selanjutnya dia bakal memproses kode-kode yang ada di bagian pemesanan controller ini dan di method atau di function store seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini saya menerima datanya dulu, data-data request body-nya, dan di sini saya menampungnya ke dalam variabel data created gitu ya. Nah, di sini ada tanggal pemesanan, tanggal berangkat, jumlah orang, tujuan, user ID. User ID ini saya ambil dari middleware yang udah saya buat tadi ya, di sign in middleware. Kalau misalnya si usernya udah berhasil terverifikasi, nah nanti dia bakal menambahkan properti baru ya. Nah, di sini adalah rec.userid. Nah, rec.userid ini bisa saya gunain lagi di controller di sini gitu. Nah, selanjutnya kita ambil detail kendaraan invalid gitu kan ya. Apakah detail kendaraannya itu invalid? Iya benar. Detail kendaraannya itu apakah invalid atau enggak. Nah, codingannya seperti apa? Nah, seperti inilah ya kurang lebih. Jadi kalau misalnya di database-nya kan kayak gini. Kan ada paket wisata ya. Nah, paket wisata ini kan kendaraan ID-nya sekian. Kendaraan ID-nya sekian. Nah, kalau misal di detail kendaraan, nah dengan paket wisata ID-nya yang tadi gitu ya. Misalnya paket wisatanya yang ini ya. Tadi saya copy yang mana ya? Yang kedua ya. Yang kedua ya berarti kan kendaraan ID-nya ini. Nah, kendaraan ID-nya ini. Dan di detail kendaraannya coba kita search. Kita find dulu. Nah, ini ada 4 ya. Nah, jadi detail kendaraan ID-nya tuh harus ini salah satu keempat yang ada di sini. Yang bertandakan kuning ya detail ID-nya. 1, 2, 3, 4 harus valid.
harus benar-benar detail kendaraan ID-nya yang ini. Kalau misalnya kita memilih paket wisata yang kedua ya, nah yang ini detail kendaraannya ya harus dari salah satu yang keempat tadi gitu. Nah ini 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya nggak sesuai, ya nanti dia bakal mereturnkan sesuatu. Nah coba kita lihat di sini. Kalau misalnya nggak sesuai, nah kalau misalnya dia detail kendaraan ID-nya mereturnkan istrunya adalah true gitu kan ya. Coba kita lihat lagi. Nah ini perhatikan, jika detail kendaraannya adalah invalid, maka dia bakal nge-return respon ini. Dia dicegah dulu apakah ternyata benar dari front end tuh nembaknya data paket wisata dengan detail kendaraan ID itu sinkron gitu. Jadi jangan ada ketidakkonsistenan data gitu. Masa dengan kendaraan ID misalnya ya, paket wisata yang di sini kan kendaraan ID-nya ini. Nah, ini berasal dari tabel kendaraan. Nah, yang ada di sini. Nah, kendaraan ini ada detail lagi, detail kendaraan. Nah, ini harus sinkron kendaraannya. Misalnya di sini kan ada kendaraan Toyota. Misalnya ya, mereknya Toyota, dan di detail kendaraan Toyota itu ada nomor urut 1 2 gitu. Nah, apakah bisa saya menginputkan dengan nomor urut 003 gitu. Sedangkan tadi cuma ada dengan nomor urutnya 001 dan 002. Apakah saya bisa menginputkan 003 tanpa melakukan validasi yang ada di sini? Tentu saja bisa gitu. Jadi itulah mengapa saya membuat validasi seperti ini, supaya datanya itu konsisten dan dari front end-nya itu nggak asal nembak gitu. Jadi saya validasi lagi di sini supaya datanya ya emang benar-benar konsisten. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan validasi ya bahwa field-field yang ada di bagian sini, request body, tanggal berangkat, jumlah orang, tujuan, terus paket wisata ID dan lain-lain itu harus benar-benar diisi. Nah, di sini ya nggak semuanya sih yang harus wajib diisi, tapi ya ada beberapa ya di sini yang emang wajib diisi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu yang diisi, misalnya, nah ini ya validasi gagal. Jika validasinya gagal, dia bakal mereturn dengan respon seperti ini. Message-nya adalah validation failed dan errornya berpacu dari error message yang ada di bagian helper. Oke, kita coba lihat lagi ya di bagian helper validator. Nah, di sini error message-nya berasal dari sini ya. Dan gagalnya ini ya yang sudah saya jelasin tadi ya. Ini function gagalnya untuk ya memvalidasi lagi. Jika validasinya gagal, dia bakal nge-return ini. Tapi kalau misalnya nggak gagal, dia lanjutlah ke kode selanjutnya gitu. Nah, kode selanjutnya seperti apa? Kode selanjutnya di sini saya nge-create data pemesanan si user itu. Oke, udah nge-create. Terus di sini saya mau mengubah variabel insert data ini menjadi data yang saya lakukan query lagi, yaitu saya melakukan pencarian data berdasarkan ID-nya. ID-nya berasal dari yang udah di-create sebelumnya di sini. Terus kita lakukan eager loading atau melakukan join data ya, relasi gitu ya, untuk melakukan relasi dan menampilkan datanya. Ya, di sini saya menggunakan include, modelnya paket wisata. Nah, untuk di bagian modelnya nanti seperti ini ya, pemesanan. Nah, di modelnya seperti ini. Jadi pemesanan itu, banyak pemesanan dimiliki oleh satu paket wisata gitu. Banyak pemesanan dimiliki oleh satu detail kendaraan kayak gitu. Relasinya seperti ini ya di bagian modelnya.
Dan di sini saya menggunakan Sequelize. Nah, kalau misalnya udah, berarti tinggal nge-return datanya aja. Message-nya adalah success created. Terus datanya ya diambil dari yang ada di sini. Data yang udah kita timpa lagi nih menggunakan query seperti ini. Kayak gitu. Terus indeks di sini untuk mengambil semua data-data pemesanan kita. Kita cari pemesanan yang user ID-nya ya yang sedang login ini. Jadi si user ini pemesanannya apa aja gitu untuk menampilkan list-listnya. Terus selanjutnya ada update. Nah, jika yang melakukan update-nya itu adalah is-admin, yang melakukan update-nya adalah admin, ya berarti dia akan melakukan update sebagai perilaku admin, dan prosesnya itu ada di function ini ya. Dan kalau misalnya dia bukan admin, dia akan melakukan update sebagai user, dan prosesnya itu ada di function ini. Nah, ini kalau misalnya error, dia bakal mereturn dengan status 500 error, artinya 500 internal server error. Nah, ini destroy untuk menghapus data pemesanan. Nah, untuk destroy ini sendiri, coba ya kita lihat yang bisa menghapus itu siapa. User itu sendiri yang bisa menghapus. Jadi admin tidak diperbolehkan menghapus ya. Nah, kalau misalnya untuk menghapus, ya kita cari dulu data yang mau dihapus apa dari parameter ID, dari ID yang ada di sini ya. Nah, ID yang ada di sini. Nah, kalau misalnya datanya nggak ditemuin, nanti dia bakal mereturn seperti ini. Dan kalau misalnya emangnya datanya ditemukan, tapi ternyata yang mau melakukan hapus itu user ID-nya nggak sama gitu dengan apa yang udah diinsertkan sebelumnya. Berarti kalau misalnya kayak gitu, ada misalnya ya, misalnya saya login sebagai Reza ya, dan saya tahu ID pemesanan dan ID pemesanan user yang namanya Rian. Dan kalau misal dari sisi front end dan saya tembakkan, ya itu bisa aja gitu. Saya dengan login sebagai Reza menghapus data pemesanan yang sebagai orang lain gitu, yang ID pemesanan itu udah saya tahu. Nah, itu bisa kalau misalnya validasi ini tidak ditambahkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang menghapus data pemesanan ini adalah si user itu juga yang membuat gitu, artinya sinkron gitu user ID-nya, request dari user ID dengan pemesanan user ID-nya itu sinkron, ya dia lanjut ke sini, lanjut mengeksekusi function destroy. Nah, kalau misalnya hapus data yang ada di sini berhasil, dia nge-return ini success delete data. Kalau misalnya gagal nge-destroy-nya, dia nge-respon 500 error. Nanti message errornya error delete data kayak gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu untuk review code-nya. Oke, sekarang langsung aja kita praktekkan gimana hasil dari codingannya. Oke, sekarang saya praktekkan dulu ya. Tapi sebelum itu coba ya kita lihat di bagian database-nya. Nah, database-nya itu seperti ini. Udah ada datanya ya, karena di sini saya udah menambahkan seedernya. Dan usernya pun udah ada sebagai admin dan sebagai user biasa. Oke, pertama-tama di sini saya contohin aja langsung ke bagian usernya. Nah, dapatlah tokennya kalau misalnya kita udah berhasil login. Dapat tokennya, terus kita lakukan pemesanan contohnya. Nah, untuk melakukan pemesanan, request body-nya itu seperti ini ya. Ada tanggal berangkat, jumlah orang, tujuan, detail kendaraan ID, paket wisata ID. Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi sebelumnya, paket wisata ID ini harus sinkron dengan detail kendaraan ID yang di sini. Gitu ya. Oke, kita masukin dulu tokennya dan kita lakukan pemesanan. Kita klik send. Nah, success created.
Artinya, pemesanan ini sudah berhasil kita masukkan ke dalam database di tabel pemesanan ini. Nah, udah masuk, berhasil ya. Dan kalau misalnya saya ingin melakukan pemesanan yang kedua kalinya, kita klik lagi send. Nah, nanti dia akan muncul keterangan seperti ini. Kendaraan sudah terbooking. Ya, kalau misalnya kendaraannya udah terbooking, apalagi sedang dalam perjalanan, ya kita nggak bisa dong ngebooking kendaraan itu gitu. Jadi kan lucu aplikasinya kalau misalnya kendaraan itu lagi dipakai sama user lain gitu kan, lagi dalam perjalanan, masa kita bisa ngebooking lagi gitu kan, ngebooking kendaraan itu lagi, kan itu nggak lucu gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah yang kedua kalinya, nanti akan muncul respon seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, aduh ngomong saya belibet banget. Oke, di sini itu kan ada status. Nah, ini statusnya masih booking. Nah, ini kalau misalnya sedang dalam perjalanan, misalnya statusnya sedang dalam perjalanan, kita lakukan pemesanan lagi, nggak bisa juga, karena ya sedang dalam perjalanan. Tapi kalau misalnya statusnya sudah selesai, kendaraan itu udah selesai, udah nggak ada yang booking ataupun sedang dalam perjalanan, barulah kita bisa lagi insert pemesanan itu. Dan yang kedua kalinya udah nggak bisa lagi, kayak gitu. Nah, sekarang kita refresh coba, datanya udah ada 2 kan ya. Yang ini kita delete lagi, dan yang ini kita ubah statusnya menjadi dalam perjalanan aja. Oke, jadi kayak gitu ya kurang lebih. Nah, untuk update-nya itu sendiri, kita bisa melakukan update sebagai user. Nah, tadi kan kalau misalnya saya melakukan update itu dari database-nya ya. Tadi sebenarnya itu nggak disarankan ya. Oke, kita ke bagian pemesanan lagi, kita klik send lagi. Nah, ini kan masih sedang dalam perjalanan. Nah, kalau misalnya saya mau mengupdate data itu, statusnya udah menjadi selesai, ya saya harus sebagai admin dulu. Kalau misalnya sebagai user biasa, status itu nggak bisa diupdate. Nah, jadi saya harus login dulu sebagai admin. Nah, dapat token login sebagai admin. Kita copy, masuk ke bagian update pemesanan. Masukin tokennya dulu. Nah, di sini masukin ID dari pemesanannya. Kita cocokkan dulu ID-nya ya di sini ya. Copy. Nah, terus di bagian request body-nya statusnya diubah menjadi selesai. Kita perhatikan, kita refresh dulu. Statusnya di sini masih dalam perjalanan dan kita klik send. Oke. Nah, success update status to selesai. Nah, di sini statusnya perhatikan masih dalam perjalanan ya. Nah, kalau misalnya di refresh, statusnya sudah selesai karena si admin ini sudah mengupdate datanya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya si user biasa itu mencoba melakukan update status gitu. Nah, coba user biasa ingin mengupdate status. Nah, ya status ini. Kalau secara logika, user biasa itu ya seharusnya dia bisa mengupdate data-data pemesanannya aja, nggak dengan statusnya gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya si usernya salah menginputkan pemesanan, yaitu it's okay, bisa diubah. Misalnya kendaraannya mau diubah dengan nomor urutnya 002, ya berarti diubah di bagian detail kendaraan ID-nya gitu. Nah, si user hanya bisa melakukan pengubahan data-data pemesanannya aja seharusnya secara logika, tidak dengan status. Coba ya, di sini kita coba tokennya udah sebagai si user ya. Sekarang di bagian request body-nya di sini misalnya saya mau merubahnya ke dalam perjalanan. Di sini dalam perjalanan. Kita klik send. Proses. Nah, success update data as a user gitu, sebagai user.
Nah, di sini perhatikan ya. Di sini status sudah saya checklist dan saya ubah menjadi dalam perjalanan. Apakah berubah atau tidak? Kita refresh. Nah, dia nggak berubah statusnya. Tapi, kalau misalnya saya ubah yang lain, misalnya tujuannya itu, oh ternyata tujuannya bukan ini nih isinya. Tujuannya adalah Jakarta. Misalnya si user salah gitu kan, menginputkan data-data pemesanan ya kita update. Klik send. Nah, di sini tujuannya udah berubah menjadi Jakarta. Coba kita lihat di bagian database-nya. Tujuannya sudah terupdate gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya mau update data pemesanan, nah terus ini get all, mengambil semua data-data pemesanan user, terus destroy untuk hapus gitu ya. Nah, coba kita hapus datanya. Kita salahin dulu misalnya ID-nya ya. Kita klik send. Oke, tokennya udah invalid. Kalau destroy itu harus sebagai user biasa ya. Kita ambil token user biasa. Kita masukin ke bagian header authorization di sini. Oh, sorry tadi salah ya tokennya. Ini nih. Destroy. Nah, data not found karena ID-nya ini belum saya ubah. Ini udah lama gitu ID-nya. Coba sekarang kita masukin ID yang ada gitu. Di sini. Klik send. Sukses delete data, kita refresh di bagian database-nya. Datanya sudah terhapus gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk review API travel-nya. Ya, mungkin teman-teman bisa meniru untuk membuat project-project gabut gitu ya, menambah-nambah portofolio. Dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan API yang saya buat ini dan mau berkontribusi untuk membuat tampilan front end-nya, itu bisa banget. Nanti langsung aja ya clone di repository saya, atau nanti saya sediakan API-nya itu dalam berbentuk langsung endpoint-nya gitu ya. Nanti jadi saya hosting dulu API-nya. Oke, semoga teman-teman bisa berkontribusi, bisa berkarya. Oke, mungkin itu aja ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau misalnya saya ada kesempatan di lain waktu, nanti saya bakal membuat video-video seperti ini lagi, yang mungkin teman-teman bisa meniru apa yang saya buat gitu. Ya, oke, terima kasih.